Assalamualaikum semuanya. Kita sudah lama tidak membuat konten ya, karena ada kesibukan. Tapi dalam beternak ayam kampung, kita masih konsisten seperti yang dulu ya. Kita juga masih menetaskan telur ayam kampung menggunakan mesin penetas, dan kita besarkan nantinya. Kalau betina kita simpen, nanti yang jantan kita jual, seperti itu. Dan kita sekalian review kandang ternak ayam kita ya. Ini adalah kandang ternak ayam kampung versi petelur kita, yang dimana ini sudah kita rubah dari beberapa model ya. Yang awalnya ini kita tingkat, terus kita rubah menggunakan kandang baterai seperti ini, tapi menghadapnya itu ke arah sana ya. Kita tumpuk ke atas, saling berhadapan seperti itu. Tapi dengan model seperti itu ternyata ada kelemahannya ya, dimana untuk kandang yang bagian bawah itu kurang mendapat sinar matahari ya. Jadi ayamnya itu kurang sehat, terus produksi telurnya itu juga menurun. Dan setelah itu kita buat seperti ini, kita rubah arahnya. Jadi kalau dilihat dari samping ya kita tumpuk, tapi seperti ini modelnya. Nah, untuk ukuran per plongnya kita buat dari sini sampai sini ya. Panjangnya itu 50 cm, terus tingginya ini tinggi 50 cm, dan lebarnya atau ke belakangnya itu 40 cm ya, 40 cm. Terus untuk satu plong ini kita bisa masukkan 3 ekor indukan ayam. Di kondisinya seperti ini ya, dan dengan ukuran segini dan kapasitas 3 ekor itu saya rasa ya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari produksi telurnya juga bagus, berarti ayamnya itu tidak stres. Dan ini ada yang satu plong itu isi 2, ada yang isi 3. Kenapa tidak isi 3 semua? Sebenarnya kalau kita inginnya itu satu plong itu isi 3. Jadi dengan luasan lahan yang panjangnya itu 2,5 meter, terus lebarnya itu 1,5 meter, dan kita tumpuk seperti ini, bisa muat sekitar 45 ekor ya indukan. Tapi nah, yang namanya ini ayam kampung, untuk proses menyatukan seperti ini itu agak susah. Jadi kita harus bersabar. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari indukan yang berbeda, walaupun ukurannya terbilang sama ya. Kalau kita satukan, nanti dia akan tarung. Makanya dengan model seperti ini terlebih dahulu, biar saling berkenalan lah. Terus nanti kalau udah agak lama, nanti bisa kita satukan, dan seperti itu ya. Untuk yang atas masih kosong, masih 2. Nanti rencananya yang ini kalau sudah akur kita taruh di atas, dan yang sebelah ini kita buat kandang penjodohan lagi. Makanya ini kita sekat seperti ini ya. Terus untuk model kandang yang seperti ini itu selain menghemat lokasi, ini juga bisa memaksimalkan pencahayaan ya, yang dimana kandang ini arahnya itu dari timur ke arah barat. Kalau dulu itu cahaya matahari dapatnya pagi hanya segitu. Nah, hanya gang segitu ya, jadi panasnya itu kurang maksimal. Nah,
agar panasnya maksimal, kandang atas, tengah, bawah itu terkena sinar matahari semua, makanya kita buat seperti ini. Dan untuk atap itu kita tambah kaca ya. Nah seperti ini, kaca. Jadi kalau posisi pagi itu sinar mataharinya sampai ke sana, terus kalau siang arah ke sini ya, sore terus gitu. Nah jadi bisa terkena sinar matahari semua. Dan untuk tempat minum kita buat ala kadarnya seperti ini. Itu galon air mineral ya, galon. Terus kita kasih instalasi selang seperti ini. Nah ini lebih irit biaya daripada kita menggunakan paralon ya. Terus untuk nipelnya kita masih menggunakan nipel kelinci. Nah itu adalah nipel untuk minum kelinci seperti ini. Terus untuk pengisian ya, pengisian air itu kita kasih pipa langsung ke bawah, terus larinya ke sana. Nah ini kita kasih selang di sini. Jadi ketika kita mau ngasih minum atau mengisi tandon air itu dari keran langsung, jadi lebih praktis. Dengan model seperti ini, selain hemat lokasi, kita juga enak dalam perawatan harian, dan juga lebih apa ya, lebih enak kalau kita lihat secara keseluruhan kandangnya ya. Terus untuk keuntungan dalam peternak ayam kampung dengan sistem petelur seperti ini ya, saya rasa masih menguntungkan ya. Ya dimana kita sekarang itu bisa menghemat atau menekan biaya pakan yang dulunya kita membeli pakan jadi ya, pakan komplit dari pabrikan. Contoh merek dagangnya seperti Par L1 itu kita belinya kan langsung jadi. Tapi sekarang kita oplos sendiri ya, dimana kita bisa mendapatkan harga pakan itu jauh lebih murah, yakni sekitar 1.500-an per kilogramnya. Nah caranya seperti apa, nanti di video selanjutnya insya Allah kita buatkan rinciannya ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita bukan hanya main teori saja, tapi juga berdasarkan praktek. Oke, ini kandang untuk ayam yang petelurnya. Sebenarnya di sebelah sana juga ada kandang umbaran, tapi kita bahas yang sini dulu ya. Mungkin cukup sekian review kandang hari ini. Semoga bisa menginspirasi bagi Anda semua. Yang kurang jelas atau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya omku. Insya Allah semua komentar nanti kita balas. Oke, seperti biasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.